tentunya kalau bicara Sulawesi ada satu ikon besar gitu yang ada sisi mistisnya, ada sisi misterinya yang semua orang juga udah ketahui banyak ya, live-nya. Landscape dari Uwentira, terus ngeliat ada kota modern, ada mobil, ada pesawat dan sebagainya. Ya karena mereka bisa merubah apa aja sesuai keinginan dan kebutuhannya. Tapi aslinya mereka tetap ngejaga nilai-nilai luhur. Gitu. Sama dari masa lampau yang tadi katakanlah begitu. Mereka itu punya daun telinga yang lancip, cuman di dalam telinganya itu dia nggak ada kayak kita nih. Dia lebih sederhana dan cuman lubang itu aja. Perawakannya kayak manusia aja sebenarnya, gitu kan. Saya pernah nanya ke salah satu orang di wilayah Uwentira itu. Saya nanya ke salah satu, bisa dibilang sebagai orang tua lah, orang tua, bapak-bapak lah gitu. Saya nanya, sebenarnya interaksi bangsa Anda sama bangsa yang lain, contohnya raksasa yang di sebelah ini, itu gimana? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Kembali lagi bersama kami di Time Travel. Nah, gimana kabar Ali? Alhamdulillah baik. Mas Anton gimana kabarnya? Kabar baik juga, meskipun di tengah kondisi yang kurang begitu enak lah ya sekarang lah. Bener. Nah, Sobat Time Travel gimana kabarnya? Semoga sehat selalu dan selalu dalam lindungan Yang Maha Kuasa. Amin. Pokoknya jaga kesehatan ya Mas. Iya, harus jaga protokol kesehatan. Nah, di episode kali ini kita nih agak spesial nih karena kita udah sampai ke penelusuran kita ke daerah seberang ya. Kita udah sampai ke Pulau Sulawesi. Nah, kita mau nyapa sobat-sobat Time Travel yang ada di Sulawesi untuk bisa menyaksikan apa yang akan Alif ceritakan di penelusuran kita kali ini. Nah, tentunya kalau bicara Sulawesi ada satu ikon besar gitu yang ada sisi mistisnya, ada sisi misterinya yang semua orang juga udah ketahui banyak ya live-nya. Kayak misalnya kita langsung aja ke jantung dari Pulau Sulawesi, di mana kita akan Alif akan membahas sebuah kota gaib yang kita kenal sebagai Uwentira. Nah, itu kan udah terkenal ya di berbagai kalangan, awam maupun orang-orang yang bisa kalian bisa Google sendiri, keberadaannya itu ada di antara kota Palu dan Parigi Motong, dan itu ada satu bentangan alam antara dua kota besar itu yang konon dikatakan tempat Uwentira berada, kawasan itu. Nah, ada berbagai misteri yang menyelubunginya. Misalnya kayak kota itu dianggap sebagai kota megah modern yang berlapis emas. Terus kemudian orang-orang banyak mengatakannya sebagai kerajaan jin. Terus juga mungkin jadi kayak titik temu bagi bangsa-bangsa yang sejenis dengan mereka, pertemuan titik temu. Nah, yang aku penasaran kan sebenarnya begini, Lev. Kalau di masa sekarang itu, kita mengenalnya itu sebagai kota yang gaib. Nah, aku penasaran nih, di masa lalu, apakah Uwentira ini juga sebuah kota yang gaib di masa lampau, entah yang berapa tahun lamanya, Alif pergi penelusuran ke sana, bahwa itu juga punya keadaan yang sama, bahwa ada pemisah antara kawasan mereka dengan kita sebagai manusia. Nah, gimana Alif? Menurut Alif, kita mulainya dari mana? Kalau misalnya bayangin aja kita ke sana, mungkin kayak di depan pintu gerbangnya gitu kali. Oh, langsung aja nih Mas. Langsung aja deh. Langsung aja. Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Jadi sebuah kota yang dikenal sebagai Uwentira kalau di Google ya. Uwentira itu daerah Sulawesi. Jadi selama ini orang tuh kenalnya sebagai kota gaib atau kota jin. Di sana itu ada kehidupan modern dan sebagainya. Apakah benar kan? Kita jadi penasaran sebenarnya. Khususnya saya pribadi sama Mas Amin. Nah, kemudian karena rasa penasaran itu, akhirnya kita coba cari tahu. Kita ke sana
menelusuri ada apa sih di kota yang dinamakan Uwentira tersebut. Tapi kita punya versinya sendiri nih, time travel. Dengan nama time travel, kita pengen coba ke masa lampaunya, bukan ke masa sekarang. Akhirnya kita coba jalan ke masa lampau. Ternyata kita sampai di satu tempat, di satu lokasi yang kesannya itu rasanya masanya masa-masa yang tua gitu. Dimana yang saya datengin itu ternyata sebenarnya hutan yang dimana di sekitar situ ada sungai dan konturnya itu dia kayak lembah, nggak lembah banget sih, cuman dia agak melengkung gitu, ada naik lagi kayak gitu. Nah di situ awalnya ya nggak ngeliat apa-apa ya, cuman kok yang unik di situ ada jalan. Kalau misalkan kita nelusurin ke jalan itu, ternyata ada semacam patok-patok. Patoknya itu dari batu-batu yang gede. Di mana batu-batuan itu ada ukiran-ukiran, dan ukirannya itu unik banget. Uniknya kenapa? Batuan yang ada ukiran ini, saya pernah nemuin salah satu di daerah Kalimantan. Gitu. Oke. Akhirnya saya lanjut perjalanan dari si tempat batuan itu. Jadi batuan itu kanan kiri, Mas. Kayak semacam tugu gitu ya, gapura. Nah, saya jalan lagi. Sepanjang perjalanan itu saya cuma sekadar ngeliat hutan, terus ada sungai di sebelah kiri yang ngalir gitu. Suasana tuh adem, enak, tenang, kayak hening banget. Sampai akhirnya saya ngeliat di depan mata itu ada semacam pos dari pondasinya batu, kayak batu kali itu warna hitam, gede-gede, dan atasnya itu kayu. Kayak situ, itu pos. Nah, di pos itu ada orang. Ceritanya nih yang saya lihat, di pos itu ada orang, di mana orangnya itu unik. Mereka tuh perawakannya ke manusia, cuman yang unik adalah kupingnya itu kayak lancip. Lancip. Cuman ketika diperhatiin lagi, di telinganya tuh kayak cuman lubang gitu. Dia kayak nggak ada kayak manusia kayak kita, iya. Ada celukan. Mereka tuh pokoknya lebih sederhana, cuman dia daun telinganya itu lancip kayak gitu. Loh, saya langsung mikir, kok mirip sama orang-orang yang ada di suatu tempat lah, yang di kota-kota di kota lain maksudnya. Nah, oke lah. Di situ sebenarnya ada percakapan. Percakapannya singkatnya gini. Dia nanya ke saya, mau ngapain gitu. Tegas, nanyanya tegas. Anda mau ngapain? Oh, mohon maaf, saya cuma ingin lihat-lihat. Saya pengen tahu di sini ada apa sih, gitu. Anda dari mana? Tanya. Oh, saya dari tempat di sebelah sana. Saya cuma nunjuk sana aja gitu. Oh gitu. Ya sudah. Ada janji nggak? Nggak ada. Terus dia ngeliat dari atas ke bawah, atas ke bawah, atas ke bawah. Nah, karena dia ngeliatin saya ngeliatin balik diri saya sendiri. Ternyata pakaian saya itu mirip sama dia, Mas. Pakaiannya tuh kayak kain-kainan gitu, yang sederhana. Ada beberapa motif di kain-kainan itu, dan saya tuh sebenarnya nyeker di situ. Awalnya saya kira nyeker ya. Awalnya tuh, pas saya perhatiin lah, bawahnya ternyata ada alasnya. Jadi tipis tapi itu alas. Dari semacam kain, tapi keras gitu ya bawahnya. Udah. Nggak tahu gimana, saya dipersilakan masuk lah ceritanya. Dipersilakan masuk sama si orang itu. Nah, saya masuk, yaudah silakan masuk. Tapi syaratnya jangan aneh-aneh. Gitu. Jangan aneh-aneh, cuman boleh lihat-lihat aja. Sampailah saya jalan kan, masuk ke dalam dari pos itu. Jaraknya lumayan jauh sih. Sampai saya tuh ketemu kayak apa ya, semacam pemukiman. Pemukiman itu tertata, cuman bangunannya itu punya bangunan yang semacam bangunan panggung, rumah-rumah panggung, kayak rumah-rumah adat gitu ya. Cuman gede banget, karena pondasinya itu gede, dari batu gitu, kayak batu pancang. Ada satu di tempat-tempat lainnya. Sorry, aku potong. Aku kan kayak nggak ngeliat ada transisi gitu ya, kayak peralihan. Oh iya. Iya kan? Iya. Kan berasanya jadi kayak ini Alif ketemu sama penjaga, tapi tadi itu kawasannya cuma itu doang tuh kelihatan batu sama. Aku udah ngebayangin ada tugu 2, terus jalan ke dalam ada penjaga, ketemu, habis itu bicara. Awalnya emang nggak kelihatan, Mas. Nggak kelihatan. Nanti itu ada ceritanya. Siap. Ada ceritanya. Nah, udah masuk tuh ngeliat ada semacam kawasan pemukiman yang sederhana, tapi menurut saya pada saat itu tuh megah. Megahnya ya bukan kayak megah yang
metropolitan. Ya modern enggak, megahnya megah zaman-zaman dulu gimana sih? Yang dia emang basic dari batu, bangunannya dari kayu, atapnya itu kayak ada yang dari pelepah, ada juga yang model macam-macam lah pokoknya, yang tradisional gitu. Cuman bagus. Wah, megah banget lah. Megahnya megah zaman dulu. Nah, udah kayak gitu, gak mungkin dong kalau misalkan ada rumah banyak, gak ada orangnya. Iya, betul. Nah, saya perhatiin ternyata ya itu memang tempat orang gitu, pemukiman masyarakat. Dan semua orang yang ada di sana bentuknya mirip sama yang kayak tadi penjaga yang di pos itu. Mereka itu punya daun telinga yang lancip, cuman di dalam telinganya itu dia nggak ada kayak kita nih. Dia lebih sederhana dan cuman lubang gitu aja. Perawakannya kayak manusia aja sebenarnya gitu kan. Pakaiannya juga pakaian yang mirip seperti yang saya pakai. Pakaiannya tuh yang kain-kainan dililit atau ada motif-motifnya. Pakai pakaian yang kain-kainan kayak gitu. Nah, terus alas kakinya yang saya perhatiin juga kayak model terompah yang dililit dan sebagainya lah intinya kayak gitu. Nah, unik kan? Unik. Terus saya coba jalan-jalan, ternyata memang di sana tuh kawasannya cukup luas. Bukan cukup luas, emang luas ya. Kalau saya jalan juga jauh mas sebenarnya jaraknya. Makanya di sana tuh saya adalah beberapa waktu spend time di sana gitu kan. Saya jalan coba di beberapa sudut daerah itu saya nemuin ada seperti pasarnya ya normal, pasar kayak manusia aja. Yang zaman dulu jualannya jualan apa sih, paling perkakas rumah tangga atau sayur-sayuran, buah-buahan, ada daging-dagingan juga, hewan gitu ya, kayak gitu-gitu. Terus ada juga jual-jualan yang semacam kayak dari batu-batu gitulah. Nah, di tempat yang lain lagi saya lihat semacam ada tamannya juga sederhana, bukan yang megah gitu loh, tapi taman yang memang dibikin secara sederhana dan itu untuk jadi tempat berkumpul orang-orang. Entah ada pertemuan apa, ada pertunjukan apa dan sebagainya. Nah, di salah satu tamannya kan ada beberapa taman. Di salah satu taman itu ada orang-orangnya mereka lagi ngeliatin suatu pertunjukan. Pertunjukan itu kayak sebenarnya kayak nari-nari juga sih dan ada musiknya. Unik sih di situ. Saya nggak pernah dengar musik kayak gitu dan nggak pernah lihat tarian kayak gitu. Nah, saya jalan-jalan lagi sampai akhirnya saya berhenti di satu tempat di mana tempat itu agak terpisah dari pemukiman yang lain. Jadi tempatnya itu semacam dia ada pagernya. Pagernya dari pagar ada batunya, ada kayunya gitu lah ya, campuran. Lalu di dalamnya itu semacam ada kompleks. Jadi saya ngeliat tuh dari luar, ada celah dari si gerbangnya. Jadi dia ada satu gerbang besar dari kayu, ada celahnya gitu. Saya lihat, kebetul pas saya lagi lihat dari jauh, itu gerbang lagi dibuka. Bukan lagi dibuka, baru dibuka. Keluar dari dalam ada kereta kuda. Nah, zaman dulu ternyata ada kereta kuda di situ. Kereta kuda yang emang dari kereta kayu gitu ya, tapi bagus lah, intinya bagus, benar-benar bagus. Ditarik sama beberapa kuda. Di dalamnya itu saya lihat dari depan, ternyata bisa dibilang sebagai bangunan apa ya, pemerintahan kali ya. Karena bangunan di sana itu jauh lebih besar dibandingkan bangunan-bangunan lain yang sebelumnya. Pokoknya besar banget lah. Gitu sih. Ada itu satu tempat khusus ya dari kejauhan. Ada satu tempat di dalam kompleks itu yang keren sih. Jadi kesimpulan awal yang di sini adalah, ternyata tempat ini keren gitu, megahnya tapi tradisional. Megah tradisional kayak gitu. Dan yang paling unik adalah si penduduknya yang telinganya lancip gitu. Betul. Nah, kalau misalnya kita nih di masa sekarang kan, kalau kita tahu Wentira itu kan kayak interaksinya jauh sekali nih dengan manusia yang di sekelilingnya. Nah, kalau kehidupan mereka waktu zaman masa lampau itu, interaksinya mereka dengan bangsa yang lain ininya, menurut Alif kayak gimana? Nah, itu ada cerita yang tadi saya di awal tuh ceritakan. Bicara soal transisi itu sama yang hubungan dengan makhluk-makhluk lain. Nah, saya ngambil kesimpulan bahwa orang-orang yang di sini tuh bukan manusia kita, bukan manusianya saya gitu ya pada zaman itu. Karena memang secara alam tuh yang saya rasain tuh beda lah hawanya agak beda dibanding alam yang manusia kita gitu ya. Nah, sampai akhirnya di satu kesempatan saya itu coba lagi ngelihat ke wilayah luar si daerah itu, ada spot yang paling dalam, yang intinya ada spot pasar, ada taman, ada ini, ada peternakan dan sebagainya. Nah,
ada spot yang luar kayak lingkar luarnya gitu. Nah, saya coba lagi jalan-jalan di situ, itu ada jalan ya bisa muat kayak beberapa orang lah gitu ya. Jalan udah cukup lebar. Saya jalan, ternyata kalau saya lihat ke kanan cukup jauh di sana, ternyata itu di sana juga ada perumahan. Ada pemukiman maksudnya. Ada pemukiman. Pemukimannya adalah pemukiman orang, manusia. Pada zaman itu. Iya, manusia yang manusia kayak saya juga yang nggak kupingnya tuh nggak lancip. Nah, saya penasaran, saya coba tuh jalan agak ke sana. Belok kanan dikit. Ngikutin jalan aja tuh. Terus pas udah sampai di satu titik, udah ngelewatin si tiang batu. Tugu tadi. Jadi tugunya tuh ada beberapa macam, Mas. Ada beberapa titik. Nah, saya ngelewatin tiang batu, nengok ke belakang. Oh, beda ternyata ya. Gitu. Jadi transisinya, bicara soal transisi, itu nggak berasa. Tapi sebenarnya beda. Masuki alam yang berbeda, tiba-tiba udah begitu. Kayak kita sama ke tetangga. Tetangga itu punya pagar, kita di luar pagar. Tetap kan kelihatan, tapi kita nggak bisa masuk karena nggak dibukain pagar. Kayak gitulah logikanya. Tapi sebenarnya kelihatan, gitu. Setelah saya ngelihat yang transisi itu, akhirnya saya penasaran, apakah ini cuma bersinggungan dengan manusia, bersebelahan dengan manusia dan mereka, atau ada yang lain? Ternyata, Mas, setelah saya jalan-jalan dalam beberapa waktu itu, saya ngelihat di sekeliling si wilayah Uwentira itu dikelilingin lagi sama kawasan yang jauh lebih besar di mana penghuninya adalah raksasa. Tapi itu kelihatan. Kalau misalnya aku nih orang awam umum pada zaman itu aku kesana kelihatan. Oh gitu. Tapi beda alamnya. Logikanya kalau raksasa jalan itu pasti hancur semuanya. Iya. Ini enggak. Karena tadi kan Alif cerita kan nggak begitu jauh dari situ ada pemukiman manusia juga. Iya. Nah, tipis banget kan berarti ini kan ya. Kayak nggak masuk akal. Tapi emang kayak gitu. Jadi ibaratnya mereka tuh punya pagar wilayahnya masing-masing. Yang kalau mau masuk ke sana kita mesti izin atau ada keperluan apa dan sebagainya. Jadi kalau boleh aku logikakan ke Sobat Time Travel kayak misalnya gini, ini wilayah manusia nih. Terus masuk layer pertama gitu katakanlah ya. Layer pertama jadi kayak dirangkul itu kayak wilayahnya si raksasa. Enggak juga. Enggak gitu. Enggak gitu. Oke. Tergantung Mas Antun mau kemana. Yang saya masukin pertama kali itu ternyata wilayah yang pengen saya tahu adalah Uwentira. Oh ternyata itu Uwentira. Nah, saya jalan-jalan ke tempat-tempat yang lain, ternyata di sekeliling Uwentira itu kan kawasannya besar. Di luar itu adalah hutan-hutan belantara pada zaman itu ya, yang gede-gede pohonnya. Di sana tuh ada pemukiman para raksasa. Oke. Gitu ternyata. Tapi mereka tuh ya masing-masing aja hidupnya. Gitu. Nah, itu yang jadi aku bikin penasaran, kok bisa ya mereka hidup berdampingan dengan damai ya pada zaman itu ya. Apalagi juga nggak begitu jauh dari situ juga ada pemukiman manusia gitu. Nah, menurut Alif interaksinya mereka itu dua bangsa inilah paling enggak yang si raksasa dengan Uwentira itu seperti apa? Jadi saya pernah nanya ke salah satu orang di wilayah Uwentira itu. Saya nanya ke salah satu, bisa dibilang sebagai orang tua lah, bapak-bapak lah gitu. Saya nanya, sebenarnya interaksi bangsa Anda sama bangsa yang lain, contohnya raksasa yang di sebelah ini, itu gimana? Oh, beliau terbuka jawabnya ke saya. Jadi beliau jawab gini kurang lebih. Kami itu punya wilayahnya sendiri. Kami walaupun berdampingan, tapi tetap punya harkat dan martabat sendiri. Jadi nggak boleh sembarangan orang masuk. Walaupun kita semua istilahnya saudaraan atau tetanggaan lah. Bahkan dengan raksasa sendiri. Raksasa punya wilayahnya sendiri, dia punya wilayahnya sendiri yang Uwentira. Kalau misalkan ada suatu pertemuan, itu karena pasti ada sesuatu yang ada urusan lah. Ada kepentingan lah, kepentingan dua belah pihak, kayak gitu. Pun dengan manusia, bukan cuma di daratan itu, bukan cuma di pulau itu, tapi dari wilayah yang lain lagi, yang lebih jauh lagi. Gitu. Karena pernah ada satu waktu saya lihat ada satu orang itu datang dari wilayah timur agak ke selatan gitulah. Nah, datang nyebrangin laut sampai ke wilayah Uwentira. Ada percakapan di antara si orang ini, pemuda ini, sama pemimpin yang ada di Uwentira. Masuk ke istana, si orang ini masuk ke istana Uwentira itu, ngadep ke raja lah ya. Ada percakapan di sana, dan ternyata setelah mereka keluar, si raja itu kayak ngasih mandat untuk nyiapin pasukan untuk dikirim ke suatu tempat.
Berarti kayak gitu. Itu jadi kan bangsa berdaulat juga ya. Mereka punya kekuatan militer lah ya, apa istilahnya. Jadi setelah saya dengar, saya lihat dan sebagainya, ya namanya wilayah pasti punya pengamanan kan, gitu ada prajuritnya. Jadi bicara soal keterkaitan komunikasi hubungan dan sebagainya itu Mas, si Uwentira sama dengan raksasa dan manusia. Jadi semua tuh berkomunikasi, tapi punya wilayah masing-masing, kayak gitu. Itu yang saya lihat. Beliau tuh ngomong gini lagi, kami itu sebenarnya mirip sama daerah suatu kota yang ada di daerah lain di pulau seberang. Kita berbahasa Renjana, Mas. Iya, betul. Dari tadi penggambaran saya itu kan mirip-mirip ya. Kurang lebih ya. Secara general kan mirip-mirip. Nah, beliau bilang, iya memang kita masih ada ikatan saudara lah, masih ada jalur saudara sama yang di sana. Cuman bedanya kita itu lebih tertutup. Kita nggak mau terlalu terbuka sama dunia lain, sama dunia yang lain gitu. Tapi tetap saling bersinggungan gitu. Apalagi kalau ada kepentingan tertentu. Raksasa pun sama, wilayahnya masih. Mungkin nanti kita bisa angkat di episode lain. Iya. Nah, terus berkaitan sama obrolan itu sampai ke zaman sekarang. Kalau zaman dulu itu kelihatannya kayak megah tapi tradisional. Iya. Nah, terus di zaman sekarang ternyata mereka tetap kayak gitu, Mas. Setelah di zaman sekarang saya kesana lagi, mereka tetap kayak gitu. Sebenarnya. Tapi namanya dimensinya udah berbeda dari manusia. Mereka tuh bisa ngerubah apapun semaunya mereka, tergantung apa yang mereka inginkan. Bahkan bukan cuman bangku dirubah jadi misalkan kursi pesawat misalkan. Orangnya pun bisa berubah. Jadi pakai celana jeans, pakai jas, bisa kayak gitu. Mungkin itu kayak jadi bagian untuk pengelabuan supaya tidak menjaga kawasan sendiri. Intinya mereka itu tertutup, mereka punya kawasan sendiri, mereka punya nilai-nilai luhur yang sendiri lah gitu. Nggak mungkin mau diikut campur sama orang lain. Kayak gitu. Di zaman sekarang mereka tuh ngikutin perkembangan zaman sebenarnya. Di sana ada alamnya, ada dimensi lain. Nah, mereka ngikutin perkembangan zaman manusia, yang saya dengar dari beliau, ngikutin perkembangan zaman dari manusia itu sendiri. Kalau misalkan ada orang-orang misalkan yang ngelihat, ngelihat landscape dari Uwentira, terus ngelihat ada kota modern, ada mobil, ada pesawat dan sebagainya, ya karena mereka bisa merubah apa aja sesuai keinginan dan kebutuhannya. Tapi aslinya mereka tetap ngejaga nilai-nilai luhur. Gitu. Sama dari masa lampau yang tadi. Katakanlah begitu. Karena logikanya gini, kalau misalkan di sana ada mobil, ada motor, ada pesawat, ada kota modern, berarti kan harus ada pabrik. Berarti ada merek-mereknya kan. Berarti juga ada pembuangan limbahnya. Nah, mereka tuh nggak gitu. Mereka melestarikan alam lah ya, malah ya. Mereka itu melestarikan alam. Beda. Intinya kalau udah di dimensi lain, mereka bisa merubah apa aja lah gitu. Kayak gitulah. Menarik sih sebenarnya. Yang disayangkan sih sebenarnya di episode kita kali ini kita nggak bareng sama Mas Amin ya, kita jadi ini ya gitu. Mas Amin lagi ada keperluan Sobat Travel. Nah, mungkin di satu waktu kita ada pembahasan yang lebih mendalam lagi tentang Kota Uwentira ini. Mungkin dari ada sobat-sobat time travel yang mampir bisa bercerita bareng dengan Alif, dengan Mas Amin kan gitu. Kita juga sebenarnya kan kayak mau menyemangati sobat-sobat time travel yang ada di Sulawesi, mungkin bisa melakukan risetnya sendiri gitu kali untuk Kota Uwentira ini gitu. Nah, aku pikir ini juga cukup lah ya untuk di episode kali ini supaya kita bisa dapat kedalaman lagi nanti di episode selanjutnya. Iya, ini juga untuk informasi ya sedikit. Kisah dari kami, apa yang kami sampaikan itu baru sedikit tentang Uwentira. Betul. Apalagi di samping Uwentira ada bangsa-bangsa yang lain. Iya, yang tadi kayak raksasa. Contoh raksasa. Kita belum tahu karakternya kayak apa. Kan beda tiap wilayah kayak gitu lah intinya. Karena Mas Amin juga nggak ada dan kayaknya cukup deh segitu aja. Oke, Sobat Time Travel, jika kalian suka cerita penelusuran kita kali ini, pastikan kalian klik tombol like dan bagikan ke sobat travel yang lainnya, ke keluarga yang lainnya, dan tetap subscribe untuk update tentang video-video terbaru dari kita. Kita akhiri sampai di sini. Kita bertemu lagi di episode selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.